Kaisar Ming melarikan diri, Ming Gu dan yang lainnya juga melarikan diri, dan pasukan klan Ming pergi dengan selamat. Para pengintai melaporkan bahwa pasukan klan Her telah mundur menuju alam Tiangang dan alam Tianling. Manusia kuat yang kembali ke alam Tianhong merasa lega. Meskipun mereka tidak menghabisi Kaisar Hades, mereka setidaknya bisa mengusir Kaisar Hades. Jika mereka bisa mengusirnya sekali, mereka bisa mengusirnya untuk kedua kalinya. Selalu ada harapan. Setelah Jiang Yi memastikan bahwa klan Her telah mundur, dia membawa semua orang kembali ke alam Tianhong dan menyuruh semua orang untuk tetap diam dan tetap diam. Namun, dia berteleportasi lagi bersama Kaisar Tianfeng dan Dewa Ni, ke Nongying. Dia khawatir tentang alam iblis surgawi, dan Xiaoyu menyebutkan alam iblis surgawi, yang membuatnya sangat khawatir. Pada saat ini, tidak ada orang kuat di alam iblis surgawi, 3 Kaisar Iblis, Raja Tyrannosaurus Hanbao, Del, semuanya telah dimobilisasi. Kaisar Hades melepaskan telapak tangan iblis. Kekuatan magis ini mirip dengan kekuatan magis penyelamat nyawa Qi Hong. Setelah dilepaskan, vitalitasnya akan rusak parah dan butuh 3 atau 4 bulan untuk pulih. Karena Kaisar Hades bisa ketakutan, itu akan benar-benar aman dalam beberapa bulan terakhir, jadi Jiang Yi tidak peduli dengan urusan alam Tianhong, dan pertama-tama pergi ke alam Tianyao untuk melihatnya. Qi Hong pergi ke bintang ke-9 Jiang Yi, tapi sayangnya tidak ada sumber api, jadi Qi Hong sangat menderita dan pemulihannya sangat lambat. Jiang Yi tidak menguraikan energi kekacauan untuk memungkinkan Qi Hong pulih, sebaliknya, dia duduk di aula samping kecil, memegang daun dewa untuk memulihkan tubuhnya. Kemampuan pemulihan daun dewa luar biasa, tapi kali ini Jiang Yi membutuhkan 1,5 jam penuh untuk pulih sepenuhnya. Saudara Meng, darah aslimu sangat mendominasi. Pada saat itu, aku merasa tubuhku seperti akan meledak. Jiang Yi mengingat situasi pada saat itu dengan rasa takut yang masih ada. Darah Meng Heng ini terasa seperti membakar seluruh tubuhnya. Binatang spiritual di negeri dongeng sangat menakutkan, dan bahkan setetes darah pun begitu sombong. Bagaimanapun juga, aku juga salah satu dari 4 binatang yang menjaga aula utara. Jika tubuhmu tidak cukup kuat, kamu tidak akan pernah mampu menahan setetes darahku. Meng Yu berkata dengan bangga, lalu menghela nafas sambil sedikit meringis. Sebenarnya aku diam-diam memberimu darah asalku, yang melanggar aturan surga. Jika petinggi mengetahuinya, aku akan dipenjara karena jutaan tahun lagi. Akankah Xian Yu mengawasi tempat ini? Jiang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak akan terjadi. Meng Yu berpikir sejenak dan menjelaskan apapun yang terjadi di sini akan diurus oleh alam abadi. Bagi alam abadi, Anda hanyalah semut di lubang kecil. Apakah Anda pikir Anda akan peduli dengan hidup dan mati? Semut di dalamnya. Jiang Yi memikirkannya dan memang demikianlah masalahnya. Diperkirakan di mata para master besar alam abadi di dunia Hongmeng, ras Her, ras manusia, dan ras monster di sini seperti 3 kelompok binatang. Jika dia melihat 3 kelompok binatang buas bertarung memperebutkan dominasi gunung di gunung besar, dia pasti akan duduk santai dan malah menonton pertunjukan dan menikmati kesenangan. Baiklah, Meng Ruo merenung sejenak dan berkata, saya hanya dapat banyak membantu Anda, semuanya tergantung pada Anda. Saya tidak dapat memahami teknik yang Anda latih. Tidak ada seorang pun di alam abadi yang berlatih seperti Anda, jadi semuanya tergantung pada kamu. Dirimu sendiri. Jika kamu dapat membuka pintu ke alam abadi dan pergi ke alam abadi, aku dapat membantumu lebih banyak. Jika kamu tidak bisa pergi, aku harus terjebak di duniamu selama hampir 1 juta tahun. Wajah gelap Meng Yan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dan dia jelas tidak memiliki harapan yang tinggi pada Jiang Yi untuk membuka pintu ke alam abadi. Mungkin Jiang Yi menyerap energi kekacauan, tetapi dia tidak mencapai kekuatan tempur yang sangat kuat, yang membuat Meng Yu kehilangan kepercayaan padanya. Meng Yu tidak tahu bagaimana menggunakan energi kekacauan, dia hanya tahu bahwa itu adalah hal yang baik dan harta karun. Namun, harta tidak sama dengan alam. Untuk membuka pintu ke alam abadi, kita masih harus melihat alam dan pemahaman tentang jalan surga. Alam dan pemahaman Jiang Yi tentang jalan surga masih terlalu rendah. Jiang Yi mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Waktu pelatihannya terlalu singkat, dan untuk dapat mencapai kekuatan tempur seperti itu dalam waktu sesingkat itu belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan Kaisar Langit 9 yang tidak dapat menandinginya. Dia tidak punya waktu. Paling lama dalam beberapa bulan, Kaisar Hades akan kembali, dan dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Jika Kaisar Hades tidak bisa ditakuti, dia tidak akan mati, tetapi umat manusia dan ras iblis lainnya akan mati. Praktik. Tianting terbang menuju alam iblis, dan itu akan memakan waktu setengah hari. Jiang Yi duduk dan mengasingkan diri. Dia perlu memilah pikirannya dan melihat bagaimana meningkatkan kekuatan tempurnya. Saya menggabungkan 5 misteri, dan akhirnya menyelesaikan misteri guntur dan kilat. Saya menggunakan guntur ilahi 9 warna untuk menggabungkan 5 asal mula logam, kayu, air, api, dan tanah.
Bintang ke-9 muncul dengan energi kekacauan, dan kemudian menyerap energi kekacauan di danau kekacauan. Gas. Rahasia guntur dan kilat ini sebenarnya adalah prinsip utama dalam menciptakan dunia, tapi apakah ini benar-benar duniaku? Aku bisa menciptakan dunia, jadi mengapa kekuatan tempurku masih sangat lemah? Semua misteri asli dapat menghadirkan kekuatan dan kemampuan magis, tetapi saya menyadari bahwa misteri guntur dan kilat tidak memiliki kegunaan lain selain menyerap energi kekacauan. Selain pertahanan, bagaimana energi kekacauan bisa menyerang? Bagaimana cara meningkatkan kekuatan tempurku? Apakah bintang ke-9ku adalah sebuah dunia? Jiang Yi tiba-tiba merasa ragu dengan kesimpulan sebelumnya. Karena dia dapat menciptakan dunia, dia adalah dewa pencipta. Mengapa kekuatan tempurnya tidak meningkat secara signifikan? Dia telah memahami rahasia guntur dan kilat dan tidak memiliki kekuatan magis khusus, dan wilayahnya belum membaik sama sekali, dia masih di tingkat raja. Pikiran Jiang Yi terdiam di bintang ke-9, ada keheningan di bintang ini. Energi kekacauan diam-diam tertahan di dalamnya, dan guntur ilahi 9 warna bersembunyi di energi kekacauan. Sumber angin, sumber racun, dan kekuatan hitam dan kuning tergantung di sisi lain. Selain itu, tidak ada yang aneh dengan bintang ke-9 ini. Mungkinkah persepsiku salah arah, atau aku terlalu banyak berpikir? Hati Jiang Yi tenggelam, energi kekacauan tidak memiliki kemampuan khusus selain pertahanan. Misalnya, menyerangnya dan memukul musuh dengan energi kekacauan tidak ada bedanya dengan memukulnya dengan batu. Energi kekacauan tidak mendominasi sumber api, gravitasi tidak seperti sumber bumi, dan tidak seaneh sumber kayu. Ini adalah kekacauan, tidak ada fungsi lain kecuali tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa dihancurkan. Hati Jiang Yi tiba-tiba tergerak, karena energi kekacauan dapat menjebak Meng Yu. Dapatkah dia membuat sangkar untuk menjebak Kaisar Hades dan menjebaknya di dalamnya selama sisa hidupnya? Penjara kekacauan. Jiang Yi tampak bahagia, tetapi setelah menganalisisnya dengan cermat, dia segera melepaskan gagasan itu. Pertama-tama, dia tidak cukup cepat dan tidak bisa mengejar Kaisar Hades seberapa cepat reaksi Kaisar Hades. Dia sama sekali tidak punya peluang untuk menjebak Kaisar Hades. Selain itu, meskipun dia menggunakan energi kekacauan untuk membuat sangkar, Kaisar Hades cepat atau lambat akan mampu membukanya. Telapak tangan Kaisar Dunia Bawah dapat mengonsumsi energi kekacauan, dan ia dapat menggunakan rantai Dewa Ungu untuk mengikat Kaisar Dunia Bawah seperti Meng Yu. Ke arah mana saya harus mencari pencerahan? Jiang Yi bingung sejenak. Bintang ke-9 benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, dan energi kekacauan tidak banyak berguna. Awalnya dia mengira dia telah memperoleh harta yang sangat besar, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. 4 bulan. Saya harus memikirkan solusinya dalam waktu 4 bulan. Jiang Yi bergumam dalam hatinya dan terus bermeditasi. Alam iblis surgawi segera tiba. Setelah Jiang Yi memasuki tempat di mana iblis beracun itu mati, dia menemukan bahwa klan iblis di dalamnya sangat normal. Setelah menanyakan tentang segala sesuatu di alam iblis surgawi, dia menghela nafas lega. Karena Xia Yu tahu tentang alam iblis surgawi, dia pasti bisa masuk, tapi dia tidak menyentuh orang-orang di dalamnya. Xia Yu terlalu sombong. Dia memang memiliki sumber daya untuk menjadi sombong. Jiang Yi tidak bisa menempatkan semua orang di surga. Selain itu, surga pasti aman. Bahkan jika Jiang Yi memindahkan Yi Piao Piao dan yang lainnya ke tempat manapun, Xia Yu masih dapat menemukannya jika itu tersembunyi di alam iblis surgawi. Ras manusia di alam Tianhong dan 7.000 dunia semuanya disandera, Xia Yu tidak kekurangan sandera sama sekali, bisakah Jiang Yi menyembunyikan semua ras? Di mana saya bisa menyembunyikannya? Memanggil. Tianting terbang dengan cepat, dan suasana hati Jiang Yi sedikit membaik, dia akan segera dapat melihat orang-orang yang paling disayangi dan dicintainya, dan hatinya yang berat dan tertekan agak lega. Tianting sangat cepat, dan hanya butuh belasan jam untuk mencapai lembah naga. Kesadaran Jiang Yi segera turun, dan banyak orang di bawah terbang, wajah mereka penuh kegembiraan. Berdengung, Jiang Yi dan Kenong Ying, Kaisar Tianfeng dan Dewa Ni, muncul di luar Tianting. Jiang Yi membawa Tianting masuk dan menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Suami, Yi Chan dan yang lainnya terbang karena terkejut, Jiang Yi menyapa semua orang dengan senyuman di wajahnya dan merasa jauh lebih baik. Melihat senyuman semua orang, dia merasa tidak peduli seberapa keras atau lelahnya dia, semuanya sepadan. Ada seorang pemuda heroik di samping Yi Piao Piao. Ini adalah putra Jiang Niliu, Jiang Sunmeng. Ketika dia melihat Jiang Yi, dia segera datang untuk memberi hormat dengan hormat Sunmeng bertemu paman kedua saya. Yah, itu Sunmeng, itu sudah berada di ranah Jenderal Dewa. Lumayan. Jiang Yi memandang pemuda ini dengan desahan di wajahnya, berkedip karena keponakannya telah tumbuh begitu besar. Dia memandang Yi Chan dan yang lainnya, dan menemukan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka, dan mereka merasa sedikit bersalah. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya, tapi dia tetap tidak bisa membuat gadis-gadis itu mengandung anak. Adalah kebohongan bagi Yi Chan,
Su Ruoxue, dan yang lainnya untuk mengatakan bahwa mereka tidak kecewa atau menyesal. Ayo pergi, semuanya kembali. Jiang Yi tidak ingin pergi sejenak. Bagaimanapun, dia berlatih kemanapun dia pergi. Tidak apa-apa untuk saat ini ketika dia pergi ke alam Tianhong. Dia hanya tinggal di sini selama beberapa hari untuk menenangkan jiwanya yang tegang. Jiang Yi up di Longgu dan untuk sementara waktu melepaskan masalah di hatinya, dia tinggal bersama gadis-gadis itu, pakaiannya berkibar, Qian Waguan, Wu Shuang dan lainnya setiap hari. Setelah sekian lama tinggal di Longgu, keluarga dan kerabatnya semua ada di sini, ia merasa tempat ini seperti rumahnya, ia selalu merasa paling nyaman dan nyaman di rumah. Setelah tinggal di Longgu selama 2 hari, energi dan energi Jiang Yi kembali ke puncaknya, ia memisahkan diri dari desa yang lembut dan sekali lagi mulai menghadapi kesulitan yang ia hadapi dan mencari cara untuk menyelesaikan situasi tersebut. Dia berdiri sendirian di taman belakang Long Valley, diam-diam memandangi bunga-bunga merah yang memenuhi halaman. Bunga di sini adalah sejenis bunga yang disebut darah berdarah. Bunga ini mekar seperti burung kukuk berdarah, sangat sedih dan indah. Bunga jenis ini adalah favorit Yi Piao Piao, dan para gadis menanamnya secara khusus untuk memenuhi keinginannya. Desir, desir, desir. Ada sedikit suara langkah kaki datang dari belakang. Jiang Yi berbalik dan melihat bahwa itu adalah Jiang Xiaonu. Dia melambaikan tangannya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Ada apa, nak? Bukankah kamu bermain-main dengan mereka? Saya suka bersama Tuan Muda." "Tuan, apakah itu tidak akan mempengaruhi Anda?" Jiang Xiaonu berkata dengan takut-takut, meskipun dia sudah menjadi wanita Jiang Yi, dia masih memanggilnya Tuan Jiang Yi, temperamennya tidak berubah dan dia suka diam. Jiang Yi tersenyum tipis, meraih tangannya dan berjalan di halaman tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terus bermeditasi. Ada sungai kecil dan paviliun di depannya. Jiang Yi menarik Jiang Xiaonu ke paviliun dan duduk, memandangi sungai kecil, masih berpikir dalam-dalam. "Tuan, apa yang kamu pikirkan? Bisakah budak membantu?" Jiang Xiaonu tidak berbicara pada awalnya, tetapi ketika dia melihat kerutan Jiang Yi semakin erat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Baginya, Jiang Yi adalah surga, dan urusan Jiang Yi adalah masalah besar. Jika dia bisa berbagi kekhawatirannya, dia akan melakukan apapun. Jiang Yi memandang Jiang Xiaonu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Bahkan Kenong Ying, yang berada di level tertinggi, tidak dapat membantunya sama sekali, apalagi Jiang Xiaonu. Berbicara dengan Jiang Xiaonu akan sia-sia. Melihat mata Jiang Xiaonu yang sungguh-sungguh, Jiang Yi masih tidak tahan dan berkata dengan santai, "Xiaonu, saya mendapat harta karun, tapi saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Lebih tepatnya saya mendapat rumah harta karun. Tapi tanpa kunci rumah harta karun ini, tidak ada cara untuk memasukkan harta karun itu ke dalamnya." "Itu dia." Xiaonu mengedipkan matanya yang besar, lalu mulai berpikir serius dengan kerutan di wajahnya. Jiang Yi memperhatikan Dale sebentar. Jiang Xiaonu tidak bodoh, tapi dia sesederhana selembar kertas kosong, dia memiliki terlalu sedikit pengalaman hidup dan tidak suka memikirkan segalanya. Meskipun dia bilang semuanya sedang mengudara, dia benar-benar memikirkannya dengan serius. Jiang Yi mengabaikan Jiang Xiaonu dan terus bermeditasi sendiri. Keharuman bunga harum di mana-mana, sungai mengalir di kejauhan, dan angin sepoi-sepoi. Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk berpikir. Ya, setengah jam kemudian, Jiang Xiaonu benar-benar berseru. Dia berdiri dengan wajah gembira, memandang Jiang Yi dan berkata, "Guru, saya telah memikirkan cara." "Oh." Jiang Yi terkejut, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Tidak apa-apa, budak kecil, tolong beri tahu aku." Jiang Xiaonu memiringkan kepalanya, memikirkannya dengan serius, dan berkata, "Tuan, Anda mengatakan Anda memiliki rumah harta karun tetapi tidak dapat menemukan kunci untuk memasukinya. Anda tidak tahu cara menggunakan rumah harta karun ini, bukan? Sejak itu kamu tidak bisa masuk, kalau begitu. Entah kamu hanya mencari cara untuk membuka paksa pintu rumah harta karun ini. Atau kamu hanya memperbaiki seluruh rumah harta karun, bukankah itu cukup? Jika itu tidak berhasil, kamu hancurkan saja rumah harta karun itu, dan harta karun di dalamnya beterbangan. Kamu juga bisa mendapatkannya." Hahaha. Jiang Yizi tertawa gembira. Jiang Xiaonu masih sangat naif. Setelah berpikir serius untuk waktu yang lama, dia benar-benar membantunya memikirkan solusi dengan serius. Buka pintu rumah harta karun. Memperbaiki rumah harta karun. Menghancurkan rumah harta karun. Jawaban berantakan macam apa ini? Jiang Yi senang hanya dengan memikirkannya. Rusak. Halus. Hancur. 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 Jiang Yi melafalkannya beberapa kali, dan seluruh jiwanya sedikit gemetar, seperti guntur yang menusuk jiwanya. Matanya berangsur-angsur menjadi bingung, kata-kata Jiang Xiaonu yang tidak disengaja memberinya arah yang tidak jelas, tetapi dia belum sepenuhnya memahaminya. "Tuan, Tuan." Jiang Xiaonu memperhatikan bahwa mata Jiang Yi bingung, dan dia menatapnya dengan tatapan kosong dan memanggil beberapa kali,
tetapi Jiang Yi mengabaikannya sama sekali, mengeluarkan daun suci dan langsung duduk bersila. Dia tidak berani mengganggu Jiang Yi lagi, dan mengikuti teladan Jiang Yi, duduk bersila di sampingnya dan melindunginya. Buka, sempurnakan, dan hancurkan. Jiang Yi melafalkan 6 kata ini dalam pikirannya. Dia tidak peduli tentang apapun tetapi masuk dengan tenang. Pikirannya terkunci pada energi kekacauan di bintang ke-9. Setengah jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan meraung hahaha. Hancurkan, hancurkan semuanya, hancurkan semuanya. Dia mulai dengan panik mengendalikan energi kekacauan di bintang ke-9, sumber angin, sumber racun, kekuatan guntur dan kilat hitam dan kuning, ungu, dan kekuatan bintang-bintang berkumpul menuju pusat, dan kemudian dengan keras memulai berbenturan. Bum bum bum. Energi yang sangat berbeda tersebut bertabrakan, memicu semburan ledakan, tumbukan hebat dari sifat energi yang berbeda pasti akan menghasilkan tolakan dan dampak yang kuat. Setelah ledakan, bintang ke-9 Jiang Yi bergetar, karena aliran energi abnormal di tubuh Jiang Yi, aura yang sangat menakutkan dihasilkan, yang membuat takut Jiang Xiaonu di sampingnya. Saat ini, Jiang Xiaonu merasa Jiang Yi menjadi gila dan menghancurkan dirinya sendiri, dia berteriak ngeri seseorang, cepat datang, sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Suara Jiang Xiaonu sangat keras, dan banyak sosok dari kastil di kejauhan segera terbang ke arahnya. Kaisar Tianfeng, Dewa Kaisar Ni dan yang lainnya semuanya ada di sana, Raja Hantu Raja Tianhan dan Raja Elang Kecil Wushuang Kenongying dan yang lainnya semuanya terbang keluar. Yi Piao Piao tidak ada di sini, dan dia mengajak Su Ruoxue, Yi Chanjiang, Sun Meng, dan yang lainnya jalan-jalan. Apa yang salah? Zhan Wushuang tidak sabar dan mulai berteriak ketika dia masih jauh. Kaisar Tianfeng dan Kaisar Shen Ni menoleh dan ekspresi mereka berubah drastis, karena aura dalam tubuh Jiang Yi sangat kacau dan energi di dalamnya sangat melonjak. Sepertinya dia mungkin hancur sendiri kapan saja, sepertinya. Kenongying, sebaliknya, sangat tenang, dan dia berteriak jangan panik, semuanya, jangan sentuh Jiang Yi. Semakin banyak orang yang disiagakan dan terbang ke arah mereka. Kenongying melirik Qian Waguan dan berkata kendalikan mereka dan beritahu mereka untuk tidak datang. Saya akan menangani masalah ini. Qian Wangguan dengan cepat mengeluarkan perintah, memberitahu semua orang untuk tidak menimbulkan kekacauan dan tidak datang. Kaisar Tianfeng dan Kaisar Ni berjalan keluar paviliun, dan kesadaran spiritual mereka terus memindai Jiang Yi. Kaisar Tianfeng menjelajah sebentar dan berkata Nyonya Nu, keluarlah dulu. Tidak, biarpun aku mati, aku akan mati bersama Tuan Muda. Jiang Xiaonu keras kepala dan menolak untuk pergi. Kenongying melirik dengan dingin dan menegur Xiaonu, jangan mengacau. Patuhlah. Kami semua berusaha mencari jalan. Anda akan memperburuk situasi. Kenongying memiliki aura yang sangat kuat dan status bangsawan. Jiang Xiaonu tidak berani melanjutkan masalah setelah dia mengucapkan beberapa patah kata. Dia memandang Jiang Yi dengan cemas dan berjalan keluar. Kenongying memandang sekilas ke arah Raja Hantu, Raja Disa, Zhan Wushuang dan lainnya, dan memerintahkan lagi kalian suruh semua orang mengevakuasi daerah tersebut, dan evakuasi semua manusia dan iblis dalam jarak 100 mil dari daerah tersebut. Ini adalah perintah. Selain itu, blokir beritanya, tentu saja kami tidak bisa memberitahu wanita tua itu dan mereka. Kenongying tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, tapi lebih baik berhati-hati. Bukan masalah sepele jika Jiang Yi meledakkan dirinya, semua anggota klan di dekatnya akan terbunuh dalam ledakan. Zhan Wushuang ragu-ragu, Kaisar Tianfeng berpikir sejenak dan berkata, Nyonya Ying benar. Selalu baik untuk mengungsi terlebih dahulu. Baiklah, Raja Hantu, Raja Tianhan, Raja Disa dan yang lainnya saling memandang tanpa daya dan mengirim orang keluar untuk mengatur keluarga untuk dievakuasi. Tiba-tiba, seluruh lembah naga berada dalam kekacauan, berisik dan berisik, saya tidak tahu apa yang terjadi. Aura di tubuh Jiang Yi menjadi semakin ganas, dan aura menakutkan menyelimuti radius 100 mil, bahkan anak-anak dengan kemampuan tempur yang lemah pun dapat merasakan masalahnya. Terjadi lebih banyak kekacauan di luar, mereka segera lari dan mengungsi. Sister Nongying, Guru, apakah sesuatu akan terjadi pada guru? Kekuatan surgawi dalam tubuh Jiang Yi mulai bergerak dengan gila, dan kekuatan surgawi menjadi kacau dan kejam. Jiang Xiaonu sangat ketakutan sehingga dia berpegangan pada tangan Kenongying. Jangan khawatir, wajah Kenongying serius, dan dia segera mengirim pesan ke Jiang Xiaonu untuk menanyakan beberapa situasi. Dia mengenal Jiang Yi dengan sangat baik, situasi Jiang Yi sangat stabil sebelumnya dan tidak mungkin dia menjadi gila tanpa alasan. Setelah Jiang Xiaonu menjelaskan situasinya secara mendetail, Kenongying sedikit mengendurkan alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata semuanya, mundur. Jangan khawatir, Jiang Yi harus mengendalikan segalanya. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kaisar Tianfeng dan Kaisar Ni saling memandang dan perlahan-lahan memimpin orang-orang kembali, karena mereka juga menemukan masalahnya bukan pada inti ilahi Jiang Yi,
tetapi pada bintang kecilnya yang aneh, yang seharusnya Jiang Yi melakukannya dengan sengaja. Keduanya menemukan bahwa jiwa Jiang Yi sangat damai, tanpa gejolak atau gejolak apapun. Jika dia menjadi gila dan kerasukan, jiwa Jiang Yi pasti akan terguncang. Jiang Yi, kamu harus bertahan, jangan sampai mendapat masalah. Kenong Ying terlihat tenang, tapi di dalam hatinya dia sudah terbakar rasa cemas. Jiang Yi bukan hanya harapan semua orang, tapi juga harapan seluruh umat manusia. Jika sesuatu terjadi pada Jiang Yi, semuanya akan berakhir. Bang bang bang. Jiang Yi tidak tahu apa yang terjadi di luar. Semua pikirannya terfokus pada bintang ke-9. Momen ini sangat kritis dan dia tidak berani diganggu. Hatinya hancur, dan dia akan berbelas kasih jika dia tidak berhasil. Dia terus mengerahkan kekuatan surga, dan mengerahkan seluruh energi di tubuhnya ke bintang ke-9, dia ingin menghancurkan bintang ke-9 dengan segala cara. Dia tidak tahu apakah persepsinya salah, dan dia tidak tahu apakah dia akan menjadi sia-sia setelah bintang ke-9 meledak. Apakah dia akan mati? Akankah situasi yang dia harapkan terjadi setelah ledakan? Dia memilih untuk mengambil risiko besar. Dia memilih untuk percaya pada keterampilan dan kebijaksanaan tanpa nama Kaisar Jiuyang. Dia memilih untuk percaya bahwa arah wawasannya benar. Dia memilih untuk percaya bahwa semua yang dia simpulkan adalah benar. Dia ingin mengambil risiko besar. Jika dia kalah, dia akan menjadi orang yang tidak berguna meskipun dia tidak mati, dan dia mungkin akan meledak menjadi bubuk. Menang, tapi masih belum diketahui. Karena beberapa level terakhir Kung Fu Wuming salah, semuanya harus dieksplorasi sendiri, ia tidak memiliki kepastian akan berkembang menjadi apa di masa depan. Namun dia tetap memilih berjudi karena tidak punya jalan keluar. Bum bum bum. Meledak lagi dan lagi, retakan akhirnya mulai muncul di bintang ke-9, ketika ledakan terus berlanjut, bintang ke-9 pasti akan runtuh dan akhirnya meledak. Tidak cukup. Energinya masih belum cukup. Jiang Yi segera menemukan masalahnya, bintang ke-9 terlalu kuat dan belum hancur total setelah meledak berkali-kali. Jika ini terus berlanjut, bintang ke-9 tidak akan meledak, dan tubuhnya akan meledak terlebih dahulu jika tidak dapat menahannya. Di mana mencari energi? Energi kekacauan? Kekuatan hitam dan kuning, sumber angin, sumber racun, kekuatan surga, kekuatan bintang, dan semua energi yang dapat dimobilisasi, Jiang Yi mengerahkan bintang ke-9. Dia tidak lagi memiliki energi untuk bergerak, dan tubuh fisiknya hampir tidak mampu menahan situasi dan menghancurkan dirinya sendiri, tetapi tidak ada tanda-tanda bintang ke-9 akan hancur. Ngomong-ngomong surga, Jiang Yi tiba-tiba memikirkan suatu cara. Ada banyak energi yang tersimpan di surga. Dia dapat mengendalikan surga dan memobilisasi energi ini. Energi ini adalah kekuatan bintang yang diserap oleh surga, yang sama sekali berbeda dengan kekuatan bintang yang diberikan oleh langit dan bumi. Energi ini hanya dapat digunakan dalam perisai pelindung surga, tidak ada artinya bagi Jiang Yi untuk menyerapnya sebelumnya, tidak dapat diubah menjadi serangan, dan tidak dapat diserap ke dalam inti ilahi. Tetapi, Jiang Yi hanya ingin menghancurkan bintang ke-9. Energi apapun bisa digunakan. Dia hanya membutuhkan energi dengan atribut berbeda untuk bertabrakan dan menghasilkan ledakan dahsyat. Energi di surga dapat digunakan. Keluarlah dari surga. Jiang Yi membuka matanya dan meraung, tubuhnya terbang ke atas, melayang tinggi di langit, dan surga muncul di atas kepalanya. Berdengung, sebuah manik zi muncul di tangan Jiang Yi, dan dia berdiri di surga dengan manik zi di tangannya. Cahaya bersinar di surga, energi putih yang ganas mengalir keluar dari surga dan memasuki Zibet, akhirnya diserap ke dalam tubuh Jiang Yi dan memasuki bintang ke-9. Seberapa mengerikankah energi di surga? Seberapa kejamnya? Berbagai energi dalam tubuh Jiang Yi sudah sangat besar dan menakutkan. Begitu energi ini memasuki tubuhnya, menjadi lebih menakutkan. Seluruh lembah naga bisa merasakan aura kekerasan dan menakutkan di tubuh Jiang Yi. Semua orang terkejut meskipun ini adalah tindakan independen Jiang Yi, apakah dia terlalu gila? Mungkinkah dia akan meledakkan dirinya di depan semua ras iblis di lembah naga? Energi dari surga dimasukkan ke dalam tubuh, bukankah ini mencari kematian? Tingginya ribuan kaki di atas lembah naga, sebuah kota besar tergantung di atasnya, kota ini bersinar dengan cahaya, dan burung, ikan, serangga, dan hewan di dalamnya berenang dengan cepat, rune bersinar, dan lampu warna-warni menyala, meluap. Ada seorang pria muda berdiri di bawah kota raksasa, rambut merahnya berkibar, dia mengenakan jubah hijau, dan dia memegang tinggi manik berkilau di tangannya. Energi putih yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari surga ke Zibet, lalu mengalir ke tubuh Jiang Yi, dan akhirnya memasuki bintang ke-9-nya. Surga terlalu besar. Tentu saja, yang paling penting adalah aura Jiang Yi terlalu menakutkan, dan semakin kuat. Pada saat ini, seluruh lembah naga dapat merasakannya. Telah terjadi kekacauan di lembah naga. Tidak. Kenong Ying merasakannya dan berteriak lagi, dengarkan semua suku dan monster di lembah naga dan segera evakuasi lembah naga. Ini adalah perintah dan jangan salah.
Kaisar Tianfeng juga merasa ada yang tidak beres, dia berteriak benar, segera evakuasi. Aura Jiang Yi sebelumnya hanya sebanding dengan Kaisar Semu. Bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak akan menjadi masalah besar. Paling-paling, kastil di dekatnya akan rata dengan tanah. Momentum saat ini terus meningkat, menstimulasi energi surga, belum lagi penghancuran diri. Bahkan jika sebagian dari energi ini tidak dapat dikendalikan dan dibocorkan, tidak ada seorang pun di lembah naga yang dapat bertahan. Laki-laki kuat dari tiap keluarga segera bergegas keluar bersama perempuan tua, lemah, dan anak-anak dari marga masing-masing. Kenong Ying dan yang lainnya membantu dan memimpin masyarakat untuk mengungsi keluar. Untungnya, lembah naga tidak besar, dan jumlah orangnya terlalu banyak, jadi mereka semua segera dievakuasi. Kenong Ying masih gelisah dan meminta orang-orang kuat dari masing-masing suku untuk memimpin rakyatnya menjauh dari sekitar lembah naga. Ada banyak wanita dan anak-anak dengan kekuatan tempur rendah di setiap suku dan mereka dapat dengan mudah terbunuh secara tidak sengaja. Setelah semua orang dievakuasi, Kenong Ying, Kaisar Tianfeng, Raja Hantu, Raja Tianhan, Raja Disa, Raja Xiaoying dan lainnya berdiri di udara, dengan gugup memperhatikan Jiang Yi di kejauhan. Jiang Xiaonu dipegang erat oleh Kenong Ying. Kalau tidak, dia akan bergegas ke sisi Jiang Yi. Aura di tubuh Jiang Yi begitu keras sehingga Jiang Xiaonu merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Dia tidak berani menitikkan air mata, karena takut Jiang Yi akan meledak menjadi bubuk dalam sekejap mata. Sekelompok orang terbang dari kejauhan. Yi Piao Piao dan lainnya yang keluar untuk bermain kembali. Yi Chan, Su Ruoxue, Yin Ruobing, Mo Yaur, Qi Qingchen dan lainnya semuanya ada di sana. Mereka dikejutkan oleh fluktuasi abnormal energi spiritual langit dan bumi di sini, dan kesadaran spiritual mereka dari jauh menyapu. Xiao Yi, kesadaran Yi Piao Piao menyapu tubuh Jiang Yi, dan dia segera berteriak ngeri. Ekspresi Su Ruoxue dan yang lainnya berubah drastis dan mereka datang satu demi satu, memanggil nama Jiang Yi terus-menerus. Paman kedua, Ibu, apa yang sedang dilakukan paman kedua? Jiang Sunmeng dipimpin oleh Mo Huaisang melihat Jiang Yi berdiri tinggi di langit, dia ketakutan dan meraih tangan Mo Huaisang dengan wajah pucat. Mo Huaisang tidak tahu apa yang terjadi. Dia melirik Jiang Yi di kejauhan, menenangkan pikirannya dan berkata dengan nyaman, jangan khawatir, Sun Meng, paman keduamu adalah jenius paling menakjubkan di dunia, dia akan baik-baik saja. Dialah langit kita, bagaimana langit bisa runtuh? Yah, langit tidak akan pernah runtuh, dan paman keduaku pasti akan baik-baik saja. Jiang Sunmeng mengangguk dengan berat, dia tumbuh dengan mendengarkan cerita legendaris Jiang Yi. Jiang Yi bukan hanya paman keduanya, tetapi juga idolanya, pahlawan yang paling dikagumi, dan dewa perang yang maha kuasa. Hahaha. Pada saat ini, mata Jiang Yi tiba-tiba terbuka di kejauhan, dia melihat ke langit dan tertawa beberapa kali, dan suaranya bergema ribuan mil di sekitarnya. Dia menatap semua orang, menyeringai dan berkata orang yang kusayang dan paling kucintai, jika aku mati kali ini, tolong jangan bersedih untukku, karena ini adalah pilihanku. Aku serahkan segalanya padamu, hancurkan, meledak, meledak, meledak. Jiang Yi meraung beberapa kali, dan suaranya bergema di langit, terngiang di telinga semua orang, dan hampir menghancurkan hati semua orang. Nak, apakah kamu gila? Teriakan terkejut terdengar di surga, dan Meng Yu dengan paksa memindahkannya. Ketika Kenong Ying melihat Meng Yu, dia langsung berteriak, Tuan Meng, cepat hentikan Jiang Yi. Cici, pada saat ini, energi surgawi mengalir deras ke dalam tubuh Jiang Yi. Energi di luar tubuh Jiang Yi bersinar tanpa henti, dan energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti puluhan ribu naga petir terjerat di tubuhnya. Ini sudah berakhir. Meng Yu hanya ingin mengambil tindakan tetapi ternyata sudah terlambat, aura di tubuh Jiang Yi mencapai puncaknya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi matahari yang terik, begitu terang sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi kembang api yang mekar di depan pandangan semua orang. Ledakan, ada suara gemetar bumi, dan seluruh ruang berguncang dengan keras, lalu terkoyak, dan lubang hitam besar di luar angkasa muncul. Retakan luar angkasa mengoyak langit, memanjang ke segala arah, dan mencapai cakrawala sekaligus, seolah-olah seluruh langit akan terkoyak. Mundur, Meng Yu berteriak, dan langsung berubah menjadi tubuh aslinya, menghalangi arah Kaisar Kenong Ying, Kaisar Tianfeng, Yi Piao Piao dan lainnya. Dia tidak hanya berubah menjadi tubuh aslinya, tetapi tubuh aslinya juga tumbuh tanpa batas, menjadi panjang 10.000 kaki, menghalangi sebagian besar gelombang kejut yang menakutkan di sini. Jika tidak, kekuatan tempur Yi Piao Piao Su Ruoxue dan yang lainnya pasti tidak akan mampu untuk menghentikannya. Bang bang bang. Meskipun Meng Yu memblokir sebagian besar dampaknya, Kenong Ying dan yang lainnya masih terlempar. Kecuali beberapa orang seperti Kenong Ying, Kaisar Tianfeng, Dewa Nidadi, yang lainnya terluka karena syok, darah mengucur dari sudut mulut dan wajah mereka menjadi pucat. Langit
langit akan runtuh. Mo Huaisang membantu Jiang Sunmeng memblokir sebagian besar dampak pada saat-saat terakhir, tetapi Jiang Sunmeng disemprot dengan darah di wajahnya oleh Mo Huaisang. Dia tidak memperhatikan sama sekali, dia juga tidak menyeka darah di wajahnya. Dia melihat ke lubang hitam besar di angkasa di kejauhan, dan pada darah dan daging yang masih beterbangan di langit. Bibirnya bergetar, dan dia terus bergumam itu runtuh. Langit runtuh. Xiaoyi, Yi Piao Piao meraung sedih, matanya pingsan dan dia jatuh dari udara. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Jiang Yi meledakkan dirinya, melihat tubuh Jiang Yi hancur berkeping-keping, dan masih ada darah dan dagingnya di udara saat ini tidak mungkin palsu sama sekali. Jiang Yi sudah meninggal. Dia tidak tahan dengan kenyataan ini dan tentu saja pingsan. Suami, Mo Yao Yin Ruobing dan Su Ruoxue juga pingsan saat mata mereka menjadi gelap. Qi Qingchen, Yi Chan, Kenong Ying dan lainnya masih kuat dan tidak langsung koma. Namun, saat ini semua orang merasa bahwa langit telah runtuh dan dunia telah kehilangan warnanya. Jika terjadi ledakan yang mengerikan, apalagi Jiang Yi, bahkan Kaisar Tianfeng pun akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan langit dan bumi yang menjadi pusat ledakan, bukan? Bagaimana seseorang bisa selamat dari kematian jika tubuh dan jiwanya hancur? Hah? Meng Meng tidak memperhatikan Kenong Ying, Yi Piao Piao dan yang lainnya, dia mengarahkan pandangannya ke area sekitarnya, wajahnya penuh keterkejutan. Karena dia menemukan bahwa lubang hitam di ruang angkasa yang diledakkan oleh Jiang Yi tidak menyembuhkan, malah energi spiritual langit dan bumi dari segala arah mengalir deras ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu seperti mulut binatang raksasa, berusaha menyerap seluruh energi spiritual dan elemen langit dan bumi di dunia iblis. Tidak baik, Meng Yu berpikir sejenak dan merasakan ada sesuatu yang lebih salah. Dia memandang Kaisar Tianfeng dan Kaisar Ni dan berteriak cepat transfer semua makhluk di antarmuka Anda. Antarmuka ini kemungkinan besar akan runtuh. Antarmuka rusak. Kaisar Tianfeng dan Kaisar Ni terkejut, apakah penghancuran diri Jiang Yi terlalu kejam? Satu orang meledakkan dirinya sendiri dan meledakkan seluruh antarmuka. Salah. Kata-kata Meng Yu membuat Kenong Ying terbangun, dia melirik Kaisar Tianfeng dan Kaisar Shen Ni. Ketika dia melihat keduanya masih utuh, mata indahnya tiba-tiba bersinar seperti bintang. Jangan panik semuanya, tuannya belum mati. Kaisar Tianfeng dan Kaisar Shen Ni sudah lama terbangun, karena mereka masih hidup, dan Jiang Yi dalam keadaan darurat dan tidak punya waktu untuk mengembalikan benih jiwa mereka. Mereka masih menjadi budak jiwa dan makhluk roh Jiang Yi, jika Jiang Yi mati, bagaimana mereka bisa masih hidup? Hah? Kedua Raja Iblis merasakan ini, dan mata mereka sedikit menyipit lagi. Karena mereka berdua sama sekali tidak dapat merasakan aura atau situasi Jiang Yi, mereka pernah mengalami fenomena ini sebelumnya. Saat itulah Jiang Yi memasuki penjara keos. Tidak ada penjara keos saat ini. Kemana Jiang Yi pergi? Apakah dia pergi ke dunia lain? Cici, energi spiritual ruang, langit dan bumi dari segala arah bergegas menuju lubang hitam dengan gila-gilaan. Setelah merasakannya, kedua kaisar iblis itu segera tidak berani berpikir terlalu banyak. Meng Yu tidak menakut-nakuti mereka. Jika energi spiritual dan elemen langit dan bumi terus diserap seperti ini, seluruh ruang alam setan langit tidak akan bisa seimbang dan stabil. Retakan di ruang ini akan semakin panjang, semakin besar. Pada akhirnya seluruh ruang alam setan langit runtuh, hancur berkeping-keping, dan hancur total. Anak itu belum mati, jangan khawatir. Meski aku tidak bisa merasakan auranya, tapi hubungan spiritual antara istana ini dan dia masih ada. Setidaknya jiwanya belum runtuh. Dia bertanggung jawab atas semuanya pergerakan di sini. Dia tidak bisa mati karena ledakan seperti itu, bahkan jika antarmukanya runtuh, dia tidak bisa mati. Tapi jika kamu tidak pergi, semua makhluk hidup akan tercekik oleh kekuatan ruang jika antarmukanya runtuh. Meng Meng dengan dingin menyapu seluruh tempat dan berteriak dingin, lalu langsung pergi ke surga tanpa memperhatikannya. Kenong Ying terbangun dan menyadari bahwa Meng Yu adalah makhluk spiritual dari alam abadi, karena dia berkata Jiang Yi tidak bisa mati, dia pasti baik-baik saja. Sebelum Jiang Yi meledakkan dirinya, dia pernah berkata bahwa semuanya diserahkan padanya, jadi dia tentu saja harus menghadapinya dengan tenang. Semua orang mematuhi perintah dan segera mengatur agar semua ras manusia dan iblis di alam iblis surgawi untuk mengungsi dari alam iblis surgawi, sejauh mungkin dari alam iblis surgawi. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh tanpa ampun. Kenong Ying memberi perintah, dan Kaisar Tianfeng serta Kaisar Ni mengeluarkan perintah satu demi satu. Klan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergerak untuk menyampaikan perintah, memerintahkan semua klan iblis di alam iblis surgawi untuk berkumpul menuju jurang maut. Memanggil, Kenong Ying dengan cepat terbang menuju surga. Jiang Yi telah mengajarinya beberapa mekanisme kecil untuk mengendalikan surga. Dia masih bisa mengendalikan hal-hal sederhana di surga. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah dia tidak bisa masuk surga. Berdengung. Sungguh. Setelah dia mendekati surga, dia menembakkan beberapa ledakan kekuatan surgawi,
tetapi tidak ada cahaya yang bersinar di surga untuk mengirimnya masuk. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba ada kekuatan isap di dalam, dan tubuhnya menghilang dan muncul di aula samping. Terima kasih, Tuan Meng, atas bantuanmu. Kenong Ying melihat Meng Yu di aula samping kecil dan tahu bahwa Meng Yu telah membantu. Binatang aneh ini memiliki kekuatan magis yang mengejutkan. Terlalu mudah baginya untuk mengendalikan surga ini. Setelah memasuki pengadilan surgawi, Kenong Ying menghela nafas lega, menembakkan beberapa ledakan kekuatan surgawi, dan berteleportasi ke aula dalam dengan mudah. Kemudian dia mengendalikan Tianting untuk terbang dan membawa masuk Yi Piao Piao dan yang lainnya satu persatu. Surga terbang dengan cepat dan menerima semua orang. Meskipun Kenong Ying sangat terlambat bergabung dengan keluarga Jiang, dia memiliki prestise yang tinggi dan kekuatan tempur yang tinggi. Kaisar Tianfeng dan Dewa Ni semuanya mematuhinya, jadi bagaimana yang lain berani untuk tidak patuh. Memanggil, langit berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah barat, anggota dari berbagai keluarga yang keluar dari lembah naga semuanya berlari ke arah barat. Orang-orang itu tidak terlalu cepat, dan mereka baru menyusul mereka setelah terbang kurang dari setengah jam. Kenong Ying mengirim pesan kepada semua orang untuk tidak melawan, dan memindahkan mereka satu persatu ke aula luar, meminta semua orang untuk duduk dengan tenang dan hidup dalam ketenangan pikiran. Sangat mudah untuk menangani hanya beberapa ribu manusia, tetapi masalahnya adalah jumlah monsternya terlalu banyak. Meskipun pasukan klan iblis telah dimobilisasi hingga 100 juta, masih banyak pasukan klan iblis tingkat rendah, sedangkan untuk klan iblis biasa, bahkan lebih banyak lagi, setidaknya beberapa miliar. Saya telah mengirim pesan ke semua klan iblis untuk berkumpul menuju jurang maut sesegera mungkin. Nyonya Shadow, Anda dapat mengambil apapun yang Anda bisa. Ini juga merupakan bencana dari Tuhan. Kaisar Tianfeng menghela nafas sedikit, mustahil untuk menyerap semua klan iblis. Berdasarkan kecepatan lubang hitam menyerap energi spiritual dan elemen langit dan bumi, serta kecepatan perluasan retakan spasial, dia menghitung bahwa dunia iblis akan runtuh paling lama dalam 3 atau 4 hari. Ada banyak lapisan ruang di surga, jika disatukan, dapat menampung miliaran monster. Namun waktunya terlalu singkat, 3 atau 4 hari saja tidak cukup. Jika hanya 6 atau 8 hari yang tersedia, surga akan cukup untuk membalikkan keadaan alam iblis surgawi. Baiklah, Kenong Ying menghela nafas sedikit dan memaksa dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Dia fokus untuk mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan lebih banyak iblis dari alam setan langit terlebih dahulu. Kaisar Tianfeng, Dewa Ni memberi perintah, dan seluruh alam Tianyao mendidih. Para pemimpin klan dan tetua dari setiap klan segera mengatur anak-anak klan iblis dari setiap klan untuk berlari dengan liar ke arah jurang maut. Untungnya, jurang maut terletak di tengah-tengah 4 wilayah, jarak menuju jurang maut dari klan iblis di 4 wilayah hampir sama. Jika mereka terburu-buru, sebagian besar monster dapat mencapai jurang maut dalam 3 hari. Klan iblis di wilayah timur lebih beruntung. Karena lembah naga berada di wilayah timur, Tianting mengitari wilayah tersebut dan dengan cepat menampung banyak kelompok etnis. Jiang Yi dulunya adalah raja wilayah timur. Klan Tyrannosaurus dan klan Hanbao serta klan monster lainnya mengikuti Jiang Yi dan menaklukkan dunia. Tentu saja, Kenong Ying sangat memperhatikan mereka. Kenong Ying membutuhkan waktu 1,5 hari untuk mengelilingi wilayah timur dan menampung hampir semua keluarga besar di wilayah timur. Kenong Ying tidak berani tinggal lebih lama lagi, karena retakan luar angkasa muncul di langit di seluruh wilayah timur, yang terlihat sangat menakutkan. Energi Tianting tidak diserap terlalu banyak oleh Jiang Yi, dan setidaknya bisa menahan serangan Xia Yu selama 1 atau 2 hari. Namun, jika antarmuka sebesar itu runtuh, tidak ada yang tahu apakah antarmuka tersebut dapat menahan gaya distorsi ruang yang mengerikan. Kenong Ying tidak berani mengambil risiko dan mengendalikan surga untuk terbang langsung ke jurang maut. Dia memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak monster yang berkumpul di luar jurang maut, dia hanya akan menerima monster di dekat jurang maut, dan kemudian segera meninggalkan dunia iblis. Semua klan iblis yang dia temui di sepanjang jalan terlempar ke lantai pertama, kedua, dan ketiga surga. Hampir sehari kemudian, pengadilan surgawi tiba di lubang tanpa dasar. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dekat lubang tanpa dasar. Jumlahnya terlalu banyak, setidaknya 1 miliar. Nyonya Shadow, bawa semua monster ini masuk, dan tinggalkan sisanya sendirian. Kaisar Tianfeng dan Dewa Ni melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa hampir semua klan iblis telah tiba. Meski banyak klan besar yang hanya datang dengan beberapa pejabat tinggi, diperkirakan pasukan rasial masih tertinggal, namun mereka tidak bisa mengontrol sebanyak itu. Berdengung, Kenong Ying terus-menerus mengumpulkan pasukan monster tanpa menempatkannya, dan melemparkan mereka ke lantai pertama, kedua dan ketiga dengan santai, membiarkan mereka berkumpul bersama dalam satu tumpukan. Cici, hampir sehari kemudian, retakan ruang meluas dari cakrawala di kejauhan, dan suara Meng Yu datang dari aula dalam. Oke, jangan terima. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa pergi. Klan iblis telah mengumpulkan hampir 2 miliar,
masih ada ratusan juta di luar, dan diperkirakan lebih dari 1 miliar di tempat lain. Kenong Ying mengertakkan gigi dan mengendalikan surga untuk terbang menuju jurang maut. Pesan Kaisar Tianfeng bergema di seluruh dunia. Jika Anda tidak ingin mati, segera lompat ke jurang maut. Bum bum bum. Setengah jam setelah pengadilan surgawi menghilang ke dalam jurang maut, cakrawala di kejauhan runtuh sepotong demi sepotong. Energi spiritual dari seluruh alam iblis surgawi sangat kacau. Angin dan awan berubah warna, dan langit dan bumi berguncang. Monster-monster yang belum sempat melarikan diri semuanya memiliki wajah panik dan putus asa. Kali ini langit benar-benar akan runtuh, dan akhir akan tiba. Langit memang telah runtuh, dan benda ini tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan manusia. Ketika sebuah antarmuka runtuh, meskipun Kaisar Sembilan Matahari masih hidup, tidak ada cara untuk memulihkannya. Orang-orang kuat di surga dikatakan sebagai dewa, namun nyatanya para dewa hanyalah sekelompok orang yang relatif kuat, bahkan tidak abadi. Bagaimana bisa disebut dewa yang sebenarnya? Bahkan jika Anda mencapai alam Kaisar Sembilan Matahari dan dunia bawah, Anda dapat menghancurkan alam rahasia, Anda dapat menyerang semua antarmuka utama untuk menghancurkan gunung dan sungai, membuat gunung runtuh, dan membuat sungai mengalir mundur. Namun begitu Anda mengangkat tangan, antarmukanya runtuh dan langit runtuh, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Tapi hari ini Jiang Yi bisa dikatakan telah melakukannya, penghancuran dirinya menyebabkan alam iblis surgawi, yang lebih besar dari alam Tianling, runtuh. Surga telah terbang keluar dari jurang maut, dan sekarang berada ribuan mil jauhnya dari selatan jurang maut. Banyak monster melompat keluar dari jurang maut, berteleportasi keluar, dan sekarang terbang ke arah selatan dengan panik. Sayangnya kecepatan mereka terlalu lambat, dan mereka baru terbang ratusan ribu mil saat ini. Bum bum bum. Ke arah jurang maut, tiba-tiba terjadi serangkaian ledakan yang mengejutkan. Para monster melihat ke belakang dengan ngeri, tetapi mereka melihat pemandangan yang membuat mereka ngeri. Kekosongan itu terkoyak sepotong demi sepotong, runtuh, penyok, dan muncul. Besar lubang hitam di luar angkasa tercipta satu demi satu, dan kemudian kekuatan isap yang hebat datang, dan semua monster yang melarikan diri tersedot ke dalam oleh kekuatan isap yang menakutkan lagi. Bum bum bum. Tidak hanya di satu tempat, lubang hitam luar angkasa dan retakan luar angkasa muncul di kehampaan dengan radius jutaan mil di dekatnya, dan langit serta bumi berguncang dengan hebat. Energi kekerasan langit dan bumi berfluktuasi tanpa henti, memancar dalam radius miliaran mil, bahkan pengintai yang bersembunyi di dekat alam Tianhong dapat merasakan fluktuasi di sini. Ini, Kenong Ying mengendalikan pengadilan surgawi untuk berhenti di udara. Alam iblis surgawi awalnya berada di ruang sumi, tetapi sekarang runtuh di dalam. Sangat menakutkan bahwa bisa ada momentum besar di luar. Tapi coba pikirkan, alam iblis surgawi lebih besar dari alam Tianling, hampir sebesar alam Tiangang. Jika alam Tiangang runtuh, momentumnya mungkin akan beberapa kali lebih besar dari ini, bukan? Bagaimanapun, alam iblis surgawi tidak berada dalam kehampaan, tetapi di ruang Sumeru. Jiang Yi, Kenong Ying memandangi ruang yang masih berfluktuasi di utara, tubuhnya yang halus bergetar, dan setiap antarmuka runtuh. Bisakah Jiang Yi tetap bertahan di dalamnya? Itu juga tidak benar. Mereka melihat tubuh Jiang Yi meledak dengan mata kepala mereka sendiri, dan daging dan darah yang beterbangan di langit tidak bisa dipalsukan. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup jika tubuhnya hancur? Tetapi Kaisar Tianfeng dan Kaisar Ni masih hidup, dan surga masih milik Jiang Yi. Bagaimana menjelaskannya? Kenong Ying tidak dapat memahaminya, dan Kaisar Tianfeng, Dewa Ni, Raja Tianhan, dan Raja Jahat Duniawi Raja Hantu semuanya tidak dapat memahaminya di aula dalam. Semua orang melihatku dan aku melihatmu, merasa sedikit bingung sejenak. Cari Tuan Meng Yu. Kenong Ying berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencari Meng Yu. Dia meminta semua orang untuk tenang dan memeriksa klan iblis di lantai pertama, kedua dan ketiga. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah besar, dia berteleportasi ke aula samping kecil. Tuan Meng Meng. Setelah Kenong Ying masuk, dia menemukan Meng Yu duduk bersila dengan mata tertutup dan dengan cepat memberi hormat dengan hormat. Mata Meng Yu terbuka saat ini, tapi dia tidak melihat ke arah Kenong Ying, tapi melihat ke utara. Ups, seseorang datang dari negeri dongeng. Ekspresi Meng Yu tiba-tiba berubah, dia berseru dan kemudian tiba-tiba berteleportasi, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju utara. Apakah ada seseorang dari alam abadi? Tubuh halus Kenong Ying bergetar lagi, mengira dia salah dengar, dia mengedipkan matanya untuk memastikan dia mendengar dengan benar, dan kemudian gejolak muncul di hatinya. Kenong Ying tidak yakin tentang keberadaan alam abadi, dan Jiang Yi tidak banyak bercerita padanya. Hanya saja Meng Ao mungkin adalah makhluk spiritual di alam abadi, sekarang Meng Ao mengatakan bahwa seseorang datang dari alam abadi. Apakah itu berarti makhluk abadi telah tiba? Itu juga sangat mungkin karena Jiang Yi. Jiang Yi membuat khawatir yang abadi. Mulut kecil Kenong Ying terbuka lebar, dan dia tidak tahu apakah itu sebuah berkah atau kutukan. Entahlah, kalau dilihat dari wajah Meng Yu, itu mungkin bencana.
Apakah Jiang Yi menghancurkan antarmuka dan melanggar hukum surga? Kenong Ying merasakan kepanikan di hatinya. Jika dia benar-benar melanggar aturan surga, Yang Abadi akan sangat marah sehingga Jiang Yi akan langsung dibunuh oleh Yang Abadi bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri dan selamat. Saya harap Tuan Meng Yu dapat menyelesaikan masalah ini. Kenong Ying hanya bisa berdoa dalam hati. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini dan mereka hanya bisa mengandalkan Meng Yu. Memanggil. Di sana, Meng Yu terbang dengan cepat, mencapai batas kecepatan, kecepatannya terlalu cepat. Hanya dalam beberapa kedipan, dia sampai di dekat kehampaan yang runtuh. Dia dengan cepat menembakkan cahaya hitam dengan kedua tangannya, menembak langsung ke lubang hitam di angkasa, tapi pandangannya selalu mengarah ke atas kehampaan. Berdengung. Di atas kehampaan, cahaya keemasan melintas, dan kemudian sebuah pintu emas muncul, dan kemudian sesosok tubuh bersinar keluar dari dalam. Pada saat ini, Meng Hao berhenti melepaskan cahaya hitam dan berdiri dengan hormat di kehampaan. Pintu emas di atas menghilang, dan seorang pria berjubah emas keluar. Pria ini tidak terlihat luar biasa, dia seperti seorang kepala keluarga biasa dari sebuah keluarga besar, dan dia tidak memiliki aura yang menakutkan. Satu-satunya perbedaan adalah orang ini memiliki bintang emas di antara alisnya, tatapan matanya agak arogan, dan tatapannya merendahkan ketika dia melihat sekeliling. Pria berjubah emas melihat sekeliling, dan matanya akhirnya tertuju pada Meng Yu, ada sedikit keheranan di wajahnya, dan kemudian dia berkata dengan dingin, apakah kamu binatang spiritual yang menjaga aula utara, binatang hijau? Meng Rong membungkuk dan memberi hormat dengan sangat hormat utusan Tuan Huixing, saya, Meng Rong, memang binatang spiritual yang menjaga aula utara. Oh, aku ingat kamu melanggar hukum surga dan dipenjara selama jutaan tahun. Kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menerobos penjara kekacauan. Lord Xingzhao mengangguk dengan acuh tak acuh, lalu menunjuk ke lubang hitam di kejauhan dan berkata apa yang terjadi. Bagaimana antarmuka ini bisa runtuh? Apakah Anda melakukannya? Tuanku bercanda. Meng Ruo tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya bisa membuat antarmuka runtuh dengan kekuatan kecil ini? Dan saya adalah orang berdosa, jadi bagaimana saya berani melanggar hukum surga? Saya juga berkultivasi di dekatnya, dan saya datang untuk mengambil lihat ketika saya melihat sesuatu yang aneh terjadi di sini. Dengar, saya tidak begitu tahu secara spesifik. Juga, Tuan Xingzhao berpikir sejenak dan mengangguk kamu dan makhluk di dunia ini memang tidak mampu melakukannya, jadi mengapa antarmuka ini runtuh dan menyebabkan hukum langit dan bumi di dunia ini menjadi agak kacau. Mata hitam Meng Hao menoleh, dan dia memegang tangannya lagi dan berkata Tuan Xingzi, antarmuka ini tidak terlalu stabil di ruang sumi. Bawahan saya baru saja menyelidiki dan belum menemukan masalah apapun. Hukum langit dan bumi tidak sama. Sekalipun terjadi kekacauan, ia akan pulih secara perlahan. Master Xingzhao mengangguk dan tidak berkata apa-apa, tetapi angin sepoi-sepoi menyebar dari tubuhnya. Angin sepoi-sepoi ini menyebar tanpa suara ke segala arah. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebar ratusan juta mil dalam sekejap mata, dan kemudian terus menyebar miliaran mil jauhnya. Ribuan mil, puluhan miliar mil, ratusan miliar mil. Di kastil Hades di tengah kota Kaisar Dunia Bawah, mata Xia Yu tiba-tiba terbuka. Dia merasakan deteksi kesadaran spiritual Guru Xingxi, tetapi kesadaran Guru Xingxi terlalu kuat, jadi dia mengambilnya kembali dengan sekali sapuan. Kesadaran yang begitu kuat, mungkinkah dia berasal dari alam abadi? Mata indah Xia Yu berbinar. Kesadaran ilahi ini sangat asing baginya. Dia jelas bukan orang yang kuat di dunia Hongmeng. Selain itu, sangat kuat sehingga hanya orang-orang di alam abadi yang bisa menjelaskannya. Memanggil, Xia Yu berpikir sejenak, dan segera terbang ke udara, kesadarannya mengikuti kesadaran Guru Xingxi, mencoba menghubunginya. Lagi pula, jika dia bisa mendapatkan kesempatan besar di negeri dongeng, itu akan sangat bermanfaat baginya, dia selalu ingin membuka pintu ke negeri dongeng. Disayangkan, Tuan Xingzhao tidak berniat untuk memperhatikan Xia Yu. Dia dengan cepat menarik kembali kesadarannya. Dia mengamati seluruh dunia Hongmeng, memandang Meng Yu dan berkata tidak ada orang kuat di dunia ini. Tampaknya ruang itu memang tidak stabil. Meng Yu, kamu terus selidiki dan laporkan jika ada situasi. Juga karena kamu keluar dari penjara kekacauan, ini juga kemampuanmu. Kamu tidak boleh main-main, jika tidak, kamu tahu aturan surga. Meng Rong mengangguk dengan hormat dan berkata Meng Rong tahu betul dan tidak akan pernah bertindak sembarangan. Saya dengan hormat mengirim Anda ke Algojo. Memanggil, Lord Xingzi melambaikan tangannya, dan sebuah pintu emas muncul lagi di kehampaan, dia langsung menembak ke dalam, pintu emas itu menghilang, dan daerah sekitarnya kembali damai. Meng Ruo menunggu sebentar, lalu menghela napas panjang. Dia melihat ke ruang di kejauhan yang masih sedikit bergelombang, dan bergumam terima kasih atas reaksi cepat saya, jika tidak, Jiang Yi akan benar-benar mati kali ini. Jiang Yi, saya telah membantu Anda menutupi aura dan kebenaran Anda,
dan saya telah membalas Anda karena telah membantu Anda keluar dari masalah, tetapi saya berisiko ketahuan dan dieksekusi. Meng Yu berdiri dalam keadaan linglung untuk beberapa saat, lalu melihat ke arah lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di angkasa di depannya, dan bergumam kaget apa yang sedang dilakukan anak ini. Setelah penghancuran diri, bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga menyebabkan antarmuka runtuh. Semua orang khawatir. Tuan Punisher, aku khawatir ini tidak bisa dilakukan tanpa mencapai tingkat kekuatan abadi, kan? Anak ini aneh, mungkin dia benar-benar bisa buka pintu ke alam abadi, dan aku bisa mengikutinya kembali ke alam abadi. Meng Yu menjadi sedikit bersemangat. Jiang Yi telah menyerap energi kekacauan sebelumnya, tetapi levelnya tidak meningkat banyak. Menurut pendapat Meng Rong, Jiang Yi mungkin tersesat, dan sekarang tampaknya anak laki-laki ini mungkin memberinya kejutan besar. Disayangkan, Meng Yu tidak dapat mengetahui di mana Jiang Yi berada, apa yang dia lakukan, atau bagaimana situasi spesifiknya. Karena meskipun dia adalah makhluk spiritual di negeri dongeng, situasi ini belum pernah terjadi saat ini. Memanggil, surga terbang di kejauhan, tetapi mereka tidak berani mendekat, sehingga mereka melayang jauh ke selatan. Kesadaran yang tak terhitung jumlahnya menyapu, tapi sayangnya tidak ada yang bisa menemukan petunjuk atau situasi apapun. Meng Gang berpikir sejenak dan terbang kembali ke surga. Dia mengirim pesan ke Kenong Ying untuk meminta semua orang tenang dan menunggu dengan tenang. Karena Jiang Yi belum mati, maka dia akan keluar suatu hari nanti. Kenong Ying tinggal bersamanya untuk sementara waktu, pakaiannya berkibar, dan menstabilkan emosi semua orang. Dia mengalihkan kesadarannya ke kehampaan yang belum pulih. Dia menghela nafas sedikit dan bergumam di dalam hatinya, Jiang Yi, apakah kamu hidup atau mati? Jika kamu belum mati, di mana kamu? Tentu saja Jiang Yi belum mati, jika dia mati, Kaisar Tianfeng dan Kaisar Ni juga akan mati, dan hubungan spiritual antara surga dan dia akan terputus sejak lama. Nyatanya, Jiang Yi sendiri tidak tahu di mana dia berada, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pada saat ini, kesadarannya baru saja terbangun. Hitam, ini adalah perasaan pertama Jiang Yi. Dia merasa daerah sekitarnya sangat gelap, seolah-olah dia tiba-tiba terbangun di tengah malam dari tidur nyenyak. Penglihatannya gelap gulita, dia tidak bisa melihat jari-jarinya, dia tidak bisa melihat, tidak dapat melihat apapun dengan jelas, dan tidak dapat melihat sedikit pun cahaya. Diam, ini adalah perasaan kedua Jiang Yi. Lingkungan sekitar sangat sunyi, tidak ada suara angin, senyap seperti di bawah danau es di Devil Es Abyss. Apakah saya mati? Ini adalah perasaan pertama Jiang Yi, karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan tubuhnya sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak memiliki tubuh sekarang, hanya kesadaran. Setiap orang kuat dapat melihat ke dalam dan menjelajahi tubuhnya sendiri, sekarang kesadaran Jiang Yi telah terbangun, dia dapat dengan mudah melihat ke dalam tubuhnya. Namun, Jiang Yi menemukan bahwa dia tidak memiliki tubuh. Jiwa yang tersisa, apakah ini sinar dari sisa jiwaku? Sisa jiwaku melayang ke dunia bawah. Apakah ini dunia bawah? Jiang Yi menyebarkan kesadarannya dan mengamati sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun di sekitarnya. Itu adalah kehampaan, dia berhenti dan mencoba mengendalikan jiwanya untuk berkeliaran. Sinar jiwanya memang mulai mengembara, terasa seperti hantu kesepian di kehampaan yang gelap, Jiang Yi sendiri sedikit takut. Tetapi, seperti yang dia katakan sebelum dia meledakkan dirinya, jika dia mati, tolong jangan bersedih hati, itu adalah pilihannya. Karena dia memilih untuk mengambil risiko besar, dia tidak akan menyesalinya. Terus mengambang, Jiang Yi tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan, dia takut akan keheningan dan kegelapan, jadi dia hanya bisa mengendalikan jiwanya untuk terus mengembara di kehampaan. Dia tidak ingin memikirkan apapun sekarang, dia hanya ingin menyingkirkan kegelapan dan keheningan yang mematikan, dan memastikan apakah dia berada dalam ilusi atau kenyataan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia melayang, tetapi Jiang Yi tiba-tiba menemukan secercah cahaya di depannya, dia dengan cepat melayang ke depan dengan penuh kegembiraan, dan setelah mencapai cahaya itu, dia terkejut. Bagaimana mungkin dengan energi kekacauan? Jiang Yi menemukan bola energi kacau di depannya, dan ada guntur dan kilat 9 warna berkeliaran di sekitar kekuatan kekacauan. Jika itu hanya bola energi kacau, itu bukan apa-apa, tapi guntur dan kilat 9 warna ini membuatnya terlalu familiar, itu adalah guntur dan kilat 9 warna di bintang ke-9-nya. Ini bukan energi kekacauan, harus dikatakan bahwa ini bukan bola energi kekacauan saya. Jiang Yi memeriksa energi kekacauan tetapi menemukan bahwa itu berbeda. Energi kekacauan ini membuatnya merasa sangat aneh. Ada lebih banyak elemen di dalamnya, tetapi Jiang Yi tidak dapat merasakannya secara spesifik. Di mana ini? Jiang Yi dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Ratusan pikiran melintas di benaknya seketika. Setelah merenung selama beberapa jam, dia tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, kemarilah dengan guntur ilahi 9 warna.
Cici, guntur ilahi 9 warna benar-benar dikendalikan olehnya dan terbang menuju area di mana sisa jiwanya berada. Setelah Jiang Yi melihat guntur ilahi 9 warna bergerak, dia langsung bersemangat. Dia berteriak dalam hatinya, beri aku energi kekacauan untuk menghilangkan kekacauan ini. Jiang Yi memiliki ide yang sangat berani di benaknya, dan dia sangat perlu memastikan kesimpulan batinnya. Cici, guntur ilahi 9 warna menembus langit dan terbang tinggi ke langit, lalu menghantam kekacauan. Ledakan, guntur ilahi 9 warna melanda, dan keos sedikit bergetar, tetapi tidak ada reaksi besar. Jiang Yi terus mengendalikan guntur ilahi untuk menyerang sekali, 10 kali, 100 kali, 10.000 kali. Akhirnya muncullah retakan-retakan dalam kekacauan itu, seperti retaknya kulit telur, semakin banyak retakan, dan semakin banyak retakan tersebut menjadi semakin padat. Ledakan, setelah guntur dan kilat 9 warna menyambar ratusan ribu kali, seluruh kekacauan meledak menjadi miliaran kekacauan kecil. Potongan-potongan kecil kekacauan itu secara otomatis terbang ke segala arah, seperti bintang-bintang yang tersebar di seluruh kehampaan. Hahaha, Jiang Yi melirik ke segala arah dan melihat kekacauan di langit, yang terasa seperti miliaran bintang. Dia tertawa dalam hati dan sangat bahagia. Karena semuanya sama dengan apa yang dia simpulkan, dan semuanya berkembang ke arah yang dia simpulkan. Dia melihat bintang-bintang di sekelilingnya dan berteriak dalam hatinya, kehancuran, kelahiran kembali, hanya kehancuran yang dapat menyebabkan kelahiran kembali. Bintang ke-9 dihancurkan, dan sekarang ia terlahir kembali, menjadi dunia mandiri pertama, dan menjadi aku dunia. Sejak dunia bisa terlahir kembali, kenapa aku tidak bisa terlahir kembali? Guntur ilahi 9 warna membombardirku, biarkan aku terlahir kembali, aku ingin terlahir kembali. Bum bum bum, guntur dan kilat 9 warna menyambar jiwa Jiang Yi berulang kali, tidak hanya Jiang Yi tidak merasakan sakit apapun, tetapi jiwanya menjadi semakin terkonsentrasi setelah sambaran petir. Guntur dan kilat dapat menghancurkan sekaligus beregenerasi. Ini adalah kebenaran yang disimpulkan Jiang Yi sejak awal, setelah berada di bawah jurang segala kejahatan, Jiang Yi diperkenalkan dengan rahasia guntur dan kilat. Tubuhnya dihancurkan berulang kali, namun terlahir kembali lagi dan lagi, pada akhirnya guntur dan kilat tidak menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Tentu saja, kali ini benar-benar berbeda. Jiang Yi tidak lagi memiliki tubuh fisik. Dia sekarang harus mengandalkan kemampuan kelahiran kembali guntur dan kilat untuk membangun kembali tubuh emasnya. Jika berada di luar, di dunia Hongmeng, hal ini hampir mustahil. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian adalah siklus langit dan bumi. Ini adalah hukum langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tubuh Jiang Yi telah hancur, yang berarti dia sudah mati. Bagaimana dia bisa dilahirkan kembali? Ketika tubuh Kaisar Langit Jiu yang dihancurkan, hanya sedikit jiwanya yang lolos, dan dia tidak pernah terlahir kembali. Satu-satunya orang di dunia Hongmeng yang bisa dilahirkan kembali adalah Kaisar Dunia Bawah, tapi Kaisar Dunia Bawah sebenarnya tidak disebut kelahiran kembali, tetapi reinkarnasi untuk membangun kembali atau merebut tubuh. Tidak peduli apakah dia bereinkarnasi atau terlahir kembali, dia hanya mempertahankan kesadaran dari kehidupan sebelumnya, tetapi tubuhnya terlahir kembali dan merupakan tubuh lain. Jadi, menurut akal sehat, menurut reinkarnasi surga dan hukum langit dan bumi, jika tubuh fisik seseorang hancur total, mustahil baginya untuk membentuk kembali tubuh emasnya dan bangkit kembali. Inilah jalan langit dan bumi, dan mustahil bagi manusia untuk menentang surga. Kecuali orang tersebut mengambil langkah terakhir dan menjadi makhluk abadi sejati, hukum langit dan bumi di dunia ini tidak akan lagi mengikatnya, dan orang tersebut secara alami akan abadi dan hidup selamanya. Apakah Jiang Yi berhasil melewati langkah terakhir? Jelas tidak, dia hanya menghancurkan dirinya sendiri. Intinya, pemahamannya tentang hukum langit dan bumi tidak mendalam. Apalagi mengambil langkah terakhir, dia belum berada di level kaisar. Jiang Yi gagal menjadi makhluk abadi sejati, tetapi dia berbeda dari yang lain dalam satu hal, tempat dia bekerja bukanlah dunia Hongmeng, tetapi dunia tempat dia dilahirkan kembali setelah bintang ke-9 meledak. Dengan kata lain, dia tidak berada di dunia Hongmeng sekarang, tapi di dunia lain. Hukum langit dan bumi di dunia Hongmeng tidak dapat menahannya. Dia berada di dunianya sendiri sekarang. Apakah menurut Anda hukum langit dan bumi di dunia ini membatasi dia? Maukah kamu menahan diri? Tentu saja tidak. Dunia ini diciptakan olehnya, segala sesuatu adalah miliknya, dia adalah penguasa dunia ini, hukum langit dan bumi di sini belum terbentuk, meskipun sudah terbentuk dengan kuat, tidak akan berdampak apapun padanya. Bum bum bum, guntur ilahi 9 warna melanda lagi, dan sesuatu yang sangat ajaib terjadi. Tubuh Jiang Yi mengembun sedikit demi sedikit. Pertama, lautan kesadaran jiwa muncul, yang berisi jiwanya. Kemudian kepala dan separuh tubuhnya muncul. Akhirnya, seluruh tubuh diciptakan kembali sepenuhnya. Mata Jiang Yi tertuju pada itu adalah juga dibuka saat ini. Berdengung. Sama seperti dua bintang yang menyala di kehampaan,
seluruh dunia tiba-tiba menjadi berwarna dan seluruh dunia menjadi hidup. Benar saja, itu benar, semuanya benar, saya memenangkan taruhan. Seni ilahi Wuming benar, kesimpulan Kaisar Sembilan yang benar, dunia dapat diciptakan, saya berhasil menciptakan dunia. Jiang Yi bergumam tanpa sadar. Pada saat ini, dia merasa terhubung dengan dunia. Dia bisa merasakan segala sesuatu di dunia ini. Dia dan dunia terintegrasi. Dia adalah penguasa dunia ini. Dengan baik. Namun, setelah dia merasakannya beberapa saat, dia menjadi sedikit kecewa, karena tidak ada apapun di dunia ini, hanya guntur Dewa Sembilan Warna, dan sekelompok kekacauan yang sangat kecil. Kekacauan. Jiang Yi melihat miliaran kekacauan di kehampaan, dan matanya dengan cepat berbinar, dia sepertinya melihat miliaran antarmuka, termasuk alam Tianhong, alam Tiangang, alam bumi, alam angin, dan alam bintang surgawi. Jika apa yang dia simpulkan benar, setiap kekacauan menghasilkan sebuah antarmuka, setelah 10.000 tahun, 100.000 tahun, dan 1 juta tahun, semua kekacauan akan berubah menjadi antarmuka dan berkembang menjadi antarmuka. Air, tanah, gunung, sungai, pohon, makhluk, binatang, manusia perlahan-lahan akan muncul di setiap antarmuka. Dunia dimulai dengan ledakan besar. Aku ingin tahu apakah dunia Hongmeng juga mengalami ledakan besar ketika muncul. Mungkinkah dunia Hongmeng juga diciptakan oleh orang lain? Jiang Yi bergumam, lalu mengangkat alisnya sedikit, dan berteriak ayo pergi. Berdengung, tubuh Jiang Yi menghilang dari tempatnya dan muncul di sudut kehampaan. Dia menemukan lubang hitam di sudut ini, dan energi spiritual serta elemen langit dan bumi terus mengalir ke dalam lubang hitam ini. Sepertinya ini adalah jalan menuju dunia luar. Saat ini, duniaku sedang menyerap elemen dunia luar. Jiang Yi melihatnya dan mengangguk puas dunia berevolusi terlalu lambat. Jika Anda dapat menyerap energi spiritual dan elemen langit dan bumi dari luar, Anda dapat mempercepat evolusi dunia di dalam dan membentuk antarmuka lebih cepat. Benar, Jiang Yi merasakan kepadatan aura langit dan bumi serta unsur langit dan bumi di dalamnya, dan tiba-tiba hatinya bergerak. Elemen energi spiritual langit dan bumi ini terlalu sedikit untuk seluruh dunia, tetapi jika elemen energi spiritual langit dan bumi yang diserap dari luar ini disuntikkan ke dalam sebuah antarmuka, dapatkah antarmuka ini dibiarkan berkembang dengan cepat? Kekosongannya terlalu besar dan terlalu banyak antarmuka, Jiang Yi berpikir untuk mempercepat pembentukan antarmuka terlebih dahulu, melihat antarmuka berubah dan terbentuk, dan memverifikasi lebih lanjut kesimpulannya. Aura langit dan bumi serta unsur langit dan bumi berkumpul. Jiang Yi melambaikan tangannya, dan energi spiritual serta elemen langit dan bumi dari segala arah segera berkumpul di sekelilingnya. Jiang Yi mengunci keos kecil di dekatnya dan berteriak dengan keras pergi. Seluruh energi spiritual dan elemen langit dan bumi terbang menuju kekacauan itu dan mengalir ke dalam kekacauan itu. Berdengung, kekacauan itu tiba-tiba bersinar terang dan mulai membesar, ratusan kaki, puluhan ribu kaki, jutaan kaki, miliaran kaki. 1 jam, 10 jam, 10 hari. Saat energi spiritual dan elemen langit dan bumi terus mengalir masuk, Jiang Yi menyaksikan tanpa daya saat kekacauan ini terus bertambah besar seperti balon yang melambung. Itu akhirnya menjadi seukuran alam rahasia besar, setidaknya 1% lebih besar dari alam roh surgawi. Masuk dan lihat. Jiang Yi menghilang dari tempatnya dan muncul dalam kekacauan besar. Sungguh, Jiang Yi muncul di sebidang tanah hitam, ada banyak hal di kawasan rahasia ini, antara lain tanah hitam, danau, gunung, gunung berapi, dan laut. Berbagai unsurnya cukup lengkap, namun sayangnya tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan atau hewan, dan sama sekali tandus. Aura langit dan bumi cukup kuat. Selama masih ada aura langit dan bumi, alam rahasia ini cepat atau lambat akan melahirkan tumbuhan, hewan, dan manusia, miliaran makhluk hidup. Jiang Yi menghela nafas dengan pasti, dan jiwanya juga sangat bersemangat. Pembentukan antarmuka ini memverifikasi semua kesimpulannya, dia benar-benar menciptakan dunia dan menjadi dewa pencipta. Keluar, Jiang Yi menemukan bahwa lubang hitam melambat dalam menyerap aura dan unsur langit dan bumi, hal ini disebabkan karena tidak banyak aura dan unsur langit dan bumi di luar. Ia akan keluar dan berpindah tempat, menyerap lebih banyak elemen energi spiritual langit dan bumi, sehingga antarmuka ini akan terus tumbuh, berkembang, dan berkembang. Dia ingin menciptakan alam Tianhong, alam Tiangang, dan alam Tianxian. Dia berencana untuk memindahkan semua ras manusia ke dunianya. Selama dia memindahkan semua ras manusia dan ras iblis, dia perlahan bisa bermain dengan Kaisar Hades. Anda bisa bermain sesuka Anda. Setelah menciptakan dunia, Jiang Yi merasa kekuatannya tidak banyak berubah. Ia membentuk kembali tubuh Jin menjadi sama persis seperti sebelumnya. Satu-satunya perubahan adalah tidak ada bintang ke-9, jiwa jauh lebih padat, dan tubuh lebih kuat, selain itu tidak ada perbedaan. Jiang Yi tahu bahwa jalannya masih panjang, dan dia masih perlu menjelajahi banyak hal sendirian. Dia tidak punya banyak waktu untuk menjelajah sekarang,
dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sana, dia akan keluar dulu. Kemunculan dunia ini memberinya ide yang sangat bagus. Ia kini telah mengembangkan alam rahasia. Meskipun tidak ada apapun di alam rahasia ini, setidaknya ia memiliki energi spiritual langit dan bumi yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup di dalamnya. Alam rahasia ini berukuran 1/10 dari alam roh surgawi, dan dapat dengan mudah menampung miliaran klan manusia dan iblis, bahkan jika dia dapat menampung semua klan iblis di alam iblis surgawi, itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimana jika dia menyerap lebih banyak elemen energi spiritual langit dan bumi dari luar dan mengembangkan antar muka ini menjadi 100 kali atau 10.000 kali ukurannya? Di 7.000 dunia kecil itu, semua ras manusia dari alam Tianhong dan alam Tianxing dapat dipindahkan ke dalamnya. Pada saat itu, dia tidak akan khawatir dan akan menemukan cara untuk melawan Kaisar Hades. Dia muncul di luar dalam sekejap, menembak langsung ke dalam lubang hitam, dan kemudian terbang keluar dari lubang hitam. Dengan baik, sebelum dia bisa keluar dari lubang hitam, kesadaran Jiang Yi menemukan masalah ada lubang hitam di mana-mana di luar, dan ruang itu masih terfragmentasi, retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya menutupi kekosongan di luar, yang terlihat sangat menakutkan. Bagaimana caraku keluar? Jiang Yi tidak berani pergi, jadi dia hanya bisa berdiri di lorong dan ragu-ragu. Hah? Sebuah transmisi suara tiba-tiba terdengar di telinganya, dan suara Meng Yu terdengar. Wah, kamu memang hidup. Apakah kamu keluar? Saudara Meng. Jiang Yi sangat gembira, dan dengan cepat mengunci kesadaran spiritual Meng Yu dan berkata, bisakah Anda memikirkan cara untuk membawa saya keluar? Saya khawatir saya akan tercekik oleh celah luar angkasa. Bagus. Meng Rong mengirim pesan, dan cahaya dari surga di kejauhan bersinar dan Meng Rong muncul, bersinar langsung ke area tempat Jiang Yi berada. Ruang di dekat Jiang Yi hampir runtuh, dengan lubang hitam luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, dan retakan luar angkasa tersebut belum pulih. Namun, kekuatan tempur Meng Rong sangat kuat dan dia memiliki kekuatan magis perlindungan di alam abadi. Dia berubah menjadi cahaya pelangi dan dengan mudah terbang ke lorong tempat Jiang Yi berada, meraihnya dan terbang dengan cepat. Jiang Yi, Meng Yu terbang keluar dari surga, yang telah membuat Kenong Ying khawatir, tubuhnya diteleportasi keluar dari surga, dan dia terbang menuju Jiang Yi sambil menangis. Berdengung. Setelah Jiang Yi dan Meng Yu bergegas keluar dari lorong itu, Jiang Yi tiba-tiba menemukan bahwa lorong itu telah menghilang. Dia melihat sekeliling dengan kesadarannya, dan kemudian melihat ke dalam, tapi wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat dia berada di dunia itu, bintang ke-9 menghilang, sekarang setelah muncul di luar, bintang ke-9 di tubuhnya muncul kembali. Nong Ying. Kenong Ying terbang ke arahnya di kejauhan, Jiang Yi begitu bersemangat sehingga dia kembali dari kematian dan mengabaikan tembakan terbang dan memeluk Kenong Ying dengan erat. Kesadarannya menyapu ke arah surga, dan dia merasa lega ketika menemukan bahwa sebagian besar orang dan monster ada di belakangnya. Seluruh kehampaan baru saja runtuh, yang membuatnya takut, tapi jangan biarkan semua kerabatnya menderita karena penghancuran dirinya. Baiklah, Jiang Yi segera mendapatkan kembali ketenangannya, menyeka air mata Kenong Ying, dan berkata sambil tersenyum, apakah saya kembali sekarang? Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Pergilah dan kendalikan pengadilan surgawi dulu. Saya akan memahami beberapa dari situasi. Kenong Ying mengangguk dan terbang menuju surga, bersiap mengendalikan surga untuk terbang. Jiang Yi menunjuk ke kehampaan yang runtuh di kejauhan dan berkata, Saudara Meng, apa yang terjadi? Kamu bertanya padaku, aku masih ingin bertanya padamu. Meng Yu berkata tanpa berkata-kata, anakmu meledakkan dirimu sendiri, dan benar-benar menyebabkan alam iblis surgawi runtuh, yang bahkan membuat khawatir Tuan Penyiksa. Jika aku tidak menutupinya untukmu, kamu pasti sudah dibunuh oleh Tuan Penyiksa. Dengan baik, Jiang Yi berkedip, agak tidak percaya, tetapi Meng Yu tidak berbohong. Ruang di dekat alam iblis surgawi memang telah runtuh. Ini adalah fakta. Apakah karena menyerap energi spiritual dan elemen langit dan bumi yang menyebabkan ruang alam setan langit menjadi tidak stabil dan akhirnya runtuh? Jiang Yi bergumam kaget, dan Meng Yu berkata dengan pasti karena kamu meledakkan dirimu sendiri, sebuah lubang hitam di angkasa muncul, yang merupakan lubang hitam tempat kamu keluar. Lubang hitam itu menyerap sejumlah besar energi dan elemen spiritual, dari iblis surgawi. Hukum langit dan bumi kacau, ruang tidak seimbang, dan semuanya pada akhirnya akan runtuh. Wah! Ada lebih dari 1 miliar monster tingkat rendah mati di sana, dan kamulah pelakunya. Ah! Wajah Jiang Yi terkejut, dia tidak menyangka bahwa alam iblis surgawi runtuh karena dia, dan lebih dari 1 miliar klan iblis tingkat rendah terlibat. Untungnya, Kenong Ying dan yang lainnya bereaksi dengan cepat dan menyelamatkan sebagian besar klan iblis, jika tidak, dia akan benar-benar mati. Tunggu sebentar, Tuan Xingzi, apa Tuan Xingzi? Jiang Yi tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Meng Yu barusan. Meng Yu dipanggil Tuan, mungkinkah dia menjadi orang penting di negeri dongeng?
Meng Yu mendengus dingin, penguasa hukuman bertanggung jawab atas hukum pidana langit dan bumi. Anda telah menghancurkan dunia iblis dan hukum langit dan bumi di dunia ini. Jika Anda ditemukan olehnya, Anda pasti akan melakukannya mati. Siapapun yang menghancurkan hukum langit dan bumi serta keseimbangan dunia adalah pelanggaran. Jika Anda melanggar aturan surga, Anda akan dihukum mati. Seperti yang diharapkan, dia adalah master dari alam abadi. Jiang Yi saling memandang, dia benar-benar menghancurkan antar muka dan memperingatkan orang-orang besar di alam abadi. Untungnya, Meng Rong membantunya kali ini, kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Salah. Jiang Yi berpikir sejenak dan menemukan masalah lain. Jika dia menyerap aura dan elemen dunia ini, itu akan mengganggu hukum dunia ini. Jika antar muka lain runtuh, bahkan Meng Yu tidak akan bisa menyelamatkannya sendirian. Tetapi, tanpa menyerap energi spiritual dan unsur langit dan bumi, dunianya tidak akan bisa berkembang dengan cepat. Jika ingin berevolusi secara alami, dibutuhkan waktu puluhan ribu atau jutaan tahun. Bagaimana dia bisa punya banyak waktu? Kaisar Hades akan kembali dalam beberapa bulan. Tidak masalah, alam rahasia itu bisa menampung banyak orang. Mari kita coba dulu untuk melihat apakah manusia dan monster di surga bisa ditampung. Jiang Yi memutuskan bahwa sekarang dia menyimpulkan semuanya sendiri, dan tidak pasti apakah dia dapat menyertakan orang-orang dari luar. Tembakan datang dari surga di kejauhan, Jiang Yi dan Meng Yu memasuki surga dalam sekejap, dan kemudian keluar bersama Kaisar Tianfeng. Feng Xi, jangan panik apapun yang terjadi selanjutnya, aku akan mengurus semuanya. Kaisar Tianfeng relatif kuat. Jiang Yi akan membawa Kaisar Tianfeng terlebih dahulu untuk mencoba. Pikirannya terdiam di bintang ke-9 dan dia berteriak buka. Berdengung. Bintang ke-9 Jiang Yi menghilang dari tubuhnya, dan kemudian tubuh Jiang Yi menghilang dari tempat yang sama, dan titik hitam muncul di tempat dia berada. Bintik hitam semakin membesar, dan akhirnya muncul lubang hitam kecil. Kaisar Tianfeng sangat ketakutan hingga ingin melarikan diri, tetapi suara Jiang Yi terdengar, jangan takut, masuk. Setelah Kaisar Tianfeng masuk, lorong itu segera menghilang dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang samar dan tidak terdengar seperti sebutir debu. Memanggil, Kaisar Tianfeng mengertakkan gigi dan memasuki lorong itu. Meng Yu muncul dari surga lagi, melihat lorong yang perlahan menghilang dan berubah menjadi titik hitam dengan mata penuh keterkejutan. Dia bergumam dalam kebingungan, anak ini jahat. Kemana dia pergi? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Mungkinkah dia pergi ke dunia lain? Di mana ini? Kaisar Tianfeng berdiri di dunia yang sunyi, matanya penuh dengan keterkejutan, karena alam rahasia ini sangat sunyi, bahkan tidak ada sebatang pohon pun. Bukan itu intinya. Intinya dunia ini sangat asing baginya, dan suasana di sini terasa sedikit tidak nyaman. Ini jelas bukan dunia rahasia di dunia Hongmeng. Berdengung. Ruang di depan Kaisar Tianfeng sedikit berfluktuasi, dan Jiang Yi muncul. Kaisar Tianfeng terkejut lagi. Karena teleportasi hanya mungkin dilakukan di tingkat kaisar, bagaimana Jiang Yi bisa berteleportasi? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Apakah akan ada masalah jika kamu tinggal di sini dalam waktu lama? Jiang Yi bertanya, dan Kaisar Tianfeng menjawab, saya tidak merasakan ketidaknyamanan fisik apapun, tetapi ada yang salah dengan napas saya. Rasanya aneh. Guru, di mana ini? Jangan tanya di mana itu, anggap saja itu ruang Sumeru yang kutemukan. Jiang Yi dengan santai menjelaskan bahwa dia tidak akan memberitahu orang lain tentang dunia yang dia ciptakan, bahkan Yi Piao Piao Kenong Ying, Jiang Xiaonu atau yang lainnya tidak akan memberitahu mereka, apalagi Meng Yu. Hal ini sangat mengejutkan sehingga dia sendiri tidak dapat mempercayainya saat ini, meskipun dia telah mengembangkannya selangkah demi selangkah. Selain itu Meng Yu menyebutkan bahwa ada orang-orang yang datang dari alam abadi, dan sepertinya ada banyak aturan surgawi. Dia tidak berani menyebarkan hal-hal seperti itu secara acak. Jika orang-orang besar di alam abadi mengetahuinya, dia dan semua orang akan mati. Jadi plus-plus dia akan menyimpan masalah ini di perutnya, dan tidak ada yang akan memikirkannya. Dapat dikatakan bahwa dia menemukan ruang Sumeru, menguasai beberapa kekuatan magis yang aneh, dan dapat memindahkan semua orang ke dalamnya. Setelah membiarkan Kaisar Tianfeng tinggal di dalam sebentar dan berjalan berkeliling untuk memastikan tidak ada masalah, Jiang Yi melepaskan batu besar yang mengambang di hatinya. Ini adalah dunianya. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dari luar. Di dunia ini, dia adalah penguasa tertinggi. Bahkan jika Hades masuk, dia bisa menghabisinya dalam satu pikiran. Jadi ini tempat teraman, selama masuk ke sini tidak ada yang bisa mengancam keselamatan dia dan kerabatnya. Keluar, Jiang Yi dan Kaisar Tianfeng muncul di luar dalam sekejap. Setelah Jiang Yi bergerak, titik hitam dengan cepat membesar, dan kemudian sebuah lorong muncul. Jiang Yi dan Kaisar Tianfeng muncul di kehampaan, dan lorong di belakang mereka segera menghilang. Tanpa jejak. Saudara Jiang, kekuatan magis macam apa ini?
Kemana kamu pergi sekarang? Meng Yu masih di luar. Dia memandang Jiang Yi dengan heran dan bertanya. Hahaha. Jiang Yi tertawa dan menjelaskan saya menemukan dunia Sumeru, dan saya menyempurnakan dunia Sumeru ini. Sekarang dunia ini tidak dapat ditemukan oleh siapapun kecuali saya, dan tidak ada yang dapat memasukinya. Memperbaiki dunia Sumeru. Meng Yu dan Kaisar Tian Feng terkejut. Meng Yu segera berkata dengan serius Jiang Yi, jangan bertindak sembarangan. Jika itu mempengaruhi pengoperasian dan stabilitas hukum langit dan bumi di dunia ini, kamu akan mati bahkan jika kamu mencapai alam abadi. Jika Anda melanggar hukum surga, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Jiang Yi tersenyum tipis dan berkata jangan khawatir, Saudara Meng, ruang itu telah saya perbaiki dan tidak akan lagi mempengaruhi hukum dan stabilitas dunia ini. Alam setan langit hanyalah sebuah kecelakaan. Yah, kamu harus berlatih keras dan menemukan cara untuk membuka pintu ke alam abadi. Jika kamu bisa pergi ke alam abadi, aku bisa banyak membantumu. Meng Ruo mengaku tidak lagi peduli dengan urusan Jiang Yi setelah masuk surga. Selama Jiang Yi tidak mempengaruhi stabilitas dunia ini, tidak masalah apapun yang dia lakukan, dan tidak akan menjadi masalah untuk menghabisi semua klan Her atau semua makhluk di dunia ini. Bawa beberapa monster ke sana dan cobalah. Jiang Yi berpikir sejenak dan memutuskan untuk memindahkan semua iblis dan manusia di surga. Dia memasuki surga dan keluar bersama ratusan monster. Monster-monster ini termasuk monster yang bertransformasi kuat, monster level sangat rendah, dan berbagai ras. Feng Xi, bawa mereka ke dalam. Jika kamu bisa bertahan di dalam, tidak ada yang bisa menghabisi mereka di masa depan. Ruang itu benar-benar aman. Jiang Yi memberitahu Kaisar Tian Feng, yang sangat gembira ketika mendengarnya. Jika di dalam benar-benar aman seperti yang dikatakan Jiang Yi, setidaknya itu akan memastikan bahwa semua suku di alam Tianyao dapat melanjutkan dan tidak akan dimusnahkan. Jiang Yi menghilang di tempat, sebuah lorong muncul di langit, dan Kaisar Tian Feng bergegas masuk bersama klan iblis. Begitu dia masuk, Jiang Yi langsung memindahkan semua monster ke alam rahasia besar, dan kemudian membiarkan monster tersebut menemukan tempat untuk emap. Setelah menunggu beberapa jam dan memastikan bahwa semua klan iblis dapat hidup nyaman di dalam, Jiang Yi merasa sangat lega. Dia keluar lagi dan langsung menuju tempat suci bagian dalam. Ketika dia muncul, Yi Piao Piao dan yang lainnya segera berkumpul di sekelilingnya dalam ekstasi. Semua orang bahkan meraih tubuh Jiang Yi dan membelai wajahnya. Setelah memastikan bahwa dia adalah orang yang hidup, mereka semua menangis kegirangan. Oke, semuanya, jangan khawatir. Saya telah menyempurnakan ruang Sumeru. Jika Anda masuk ke luar angkasa, bahkan Kaisar Hades pun tidak bisa memasuki ruang ini. Di dalam benar-benar aman. Jiang Yi tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia membiarkan semua orang keluar dari surga, dan kemudian membawa mereka ke dunia di dalam bintang kesembilannya. Hah, di sini sangat sunyi, dan tidak ada bunga, rumput, pohon, hewan liar, dan tidak ada makanan. Qian Waguan sedikit mengernyit setelah masuk, tetapi mereka tidak peduli, bagaimana lelaki tua itu, Yi Piao Piao dan yang lainnya, sekelompok wanita dan anak-anak, bisa bertahan. Hehe, setelah Jiang Yi dan anggota keluarga lainnya masuk, dia memandang semua orang sambil tersenyum dan berkata tidak ada apapun di dunia ini. Ini adalah selembar kertas kosong, tapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah dunia ini adalah dunia kita. Tidak ada apapun di dunia ini. Dunia di mana orang bisa masuk. Aku adalah penguasa mutlak di sini, dan aku bisa menghabisi Hades bahkan jika dia masuk. Oleh karena itu, ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang. Adapun cara mendekorasi rumah ini, semua orang harus bekerja sama, Wan Guan, semua yang ada di sini aku akan merepotkanmu. Bagus. Mendengar kata-kata heroik Jiang Yi, Qian Waguan dan yang lainnya menjadi lebih percaya diri. Akankah Kaisar Hades mati jika dia masuk? Maka tempat ini jelas merupakan tempat teraman, dan akan menjadi rumah mereka mulai sekarang. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengubah tempat terpencil ini menjadi rumah yang indah. Semua orang mengeluarkan berbagai bahan dari cincin luar angkasa, tidak peduli apa. Pertama-tama mereka membangun beberapa loteng kastil dan merencanakan beberapa tempat tinggal. Jiang Yi mengabaikan tugas-tugas ini dan berkata kepada Qian Waguan Wan Guan, selesaikan semua orang dulu, dan nanti aku akan memindahkan semua monster di surga. Nanti aku juga akan mendapatkan beberapa pohon, bunga, dan biji-bijian, binatang buas, ikan, dan segala jenis makhluk masuk. Ada aura langit dan bumi di sini, dan semuanya bisa tumbuh dan bertahan. Hanya dalam beberapa bulan, tempat ini bisa menjadi dunia baru yang indah, dunia yang benar-benar milik kita. Dunia baru. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya maksud Jiang Yi, tetapi dari nada suara Jiang Yi, semua orang dapat merasakan bahwa Jiang Yi berbeda dari sebelumnya, dia menjadi sangat percaya diri, dan seluruh dirinya merasa jauh lebih santai dan bahagia, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda, memperoleh kehidupan baru.
Memanggil. Jiang Yi berteleportasi keluar dan mulai mengerahkan pasukan iblis dan orang-orang untuk masuk secara terus-menerus. Dia sekarang telah menjelajahi beberapa kekuatan magis baru, dan dapat mengendalikan segala sesuatu di bintang ke-9 tanpa memasukinya sendiri. Xia Yu. Dia tidak lagi peduli dengan klan iblis, mengalihkan pandangannya ke barat, dan bergumam dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Tunggu saja aku, duniaku belum sepenuhnya terbentuk, dan banyak hal yang belum tereksplorasi. Saat saya menstabilkan bagian belakang, cari tahu semuanya dan saya akan memberi Anda kejutan besar. 2100.